Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi malikus samawati wal ardi wa ma fihin wa lakal hamdu nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul abdil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira, amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhram, teman-teman yang ada di sosmed, Bapak Ibu, adik-adik, bro-bro, guys yang berbahagia dan yang sangat kami hormati. Tak lupa kita mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam lindungan berupa sehat walafiat. Demikian juga tak lupa sholawat dan salam selalu kita limpahkan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di sini kami akan menukilkan yakni kewajiban terhadap tetangga. Ini sangat penting sekali karena kita selalu bertetangga. Namun sebelum kita jelaskan secara agak rinci, mari absen dulu dari mana saja ini penonton setia Abah agar aku tahu, dan nanti mungkin kami menunggu saran, kritik, mungkin ada pertanyaan. Tolong ditulis nantinya di kolom komentar. Saudara yang berbahagia, kewajiban tetangga kepada kita dan kewajiban kita kepada tetangga. Jadi yang jelas wajib kita terhadap lingkungan atau tetangga, di antaranya kewajiban terhadap tetangga. Simple, sedikit, padat, dan bisa dicerna. Kewajiban terhadap tetangga di mana Anda berada, baik di Indonesia, di luar negeri, di kota ini, di kota itu, baik di kota besar walaupun di kota kecil, baik di desa dan perkotaan satu. Yakni kita akan selalu memuliakan terhadap tetangga kita, memuliakan. Dalam hadis Rasulullah, Pak Yukrim Dhaifahu wa Pak Yukrim Jahru. Jadi kita akan kewajiban kita itu untuk memuliakan tetangga, walaupun karena ini yang dibahas tetangga, walaupun beda suku, ras, dan agama, tidak menjadi permasalahan. Jadi satu ini kita berhak, wajib hukumnya untuk memuliakan tetangga. Artinya apa? Kita saling menghormati, kita saling bantu-membantu, kita saling sapa, dan lain sebagainya. Walaupun tetangga kita itu non-muslim, bukan seagama, bukan seras, sesuku, dan lain sebagainya. Namun di dalam fatwa, di dalam kaidah Islam itu, karena dibahas masalah tetangga, tidak masalah agama, boleh untuk memuliakan semua tetangga-tetangga kita yang ada di lingkungan kita. Bahkan kalau orang Jawa dulu, wong Jawa rumiyin itu kalau mengatakan tetangga itu dihitung 40 rumah. Ada yang mengatakan ke barat 40, ke timur 40, selatan 40, dan ke utara 40. Namun yang logika itu 40 rumah itu di sekitar kita. Artinya di miniatur. Artinya lagi dalam minimal satu RT itu termasuk tetangga. Jadi itu wajib kita untuk memuliakan. Paham ya? Memuliakan tetangga, memuliakan mereka yang ada lingkungan kita, walaupun
di dalam arti non muslim, baik ras, agama, suku dan sebagainya. Yang kedua, yakni saling menghormati. Cepat singkat lah, saling menghormati. Karena apa kok saling menghormati? Karena tetangga itu selalu berkaitan dengan kita dan selalu bertatap muka dengan kita, selalu berhadapan-hadapan dengan kita. Jadi tidak boleh kalau dengan tetangga tidak saling menghormati. Betul? Wala khadakalinas wala tamsi bil ardi maroha. Jadi kita harus tampil dengan riang, saling menghormati demi kepentingan Pak, demi kepentingan pribadi Anda sendiri. Karena apa? Kalau kita menghormati orang, pasti orang itu akan hormat kepada Anda. Yen to sira ngurmati wong liya iku mesti ngurmati si sira. Itu orang Jawa mengatakan begitu. Paham kiranya? Mohon diperhatikan satu dan yang kedua, karena ini waktunya tuh pendek. Kemudian yang ketiga itu saling bahu membau. Contoh, nah ini masalah saling bahu membau seakan-akan itu sudah agak punah. Saling bahu membau artinya yang simpel gotong royong. Kalau zaman long-longgo, zaman dahulu, mungkin pada waktu Abah masih timur, masih kecil, itu seringkali terjadi orang yang mendirikan rumah itu dengan cara mereka tetangganya yang ikut turut mendirikan. Sambatan. Istilahnya orang dulu itu sambatan. Artinya tenaga kita limpahkan, kita curahkan kepada orang yang berkepentingan untuk mendirikan rumah tanpa bayaran. Bahkan ada yang tanpa diberi makan kalau orang itu memang tidak mampu memberi makan orang dulu. Karena sekarang itu sudah lain model, lain musim, lain keadaan dan lain zaman. Zaman sekarang sudah zaman yang maju, jadi seakan-akan saling bahu membahu ini sudah agak punah. Artinya mendirikan rumah itu semua dicarikan dengan duit. Betul enggak kira-kira? Mungkin di tetangga-tetangga saudara mungkin juga begitu kiranya. Ini masih ada juga kira-kira ya berapa persen dari dulu itu di daerah pedalaman atau di pelosok Nusantara yang rumahnya itu jauh dengan perkotaan. Nah ini, maka dengan itu naluri, misi-misi yang lama, yang orang Jawa budayanya itu seakan-akan sekarang akan luntur. Nah, dengan akan lunturnya itu, maka di dalam program untuk memperbaiki kehidupan kita di dalam agama sudah ada terdijeksi, terjelas itu masalah kongidah kewajiban untuk kepada atau saling hormat kepada tetangga. Dengan caranya ya mungkin memuliakan tetangga kita, saling menghormati kepada tetangga kita, kemudian saling bahu membahu. Karena apa? Kesemuanya itu tergantung pada tetangga. Umpama bapak ada kematian, keluarga bapak ada yang meninggal dunia, bukannya saudara yang jauh untuk mengantarkan jenazah kita kepada ke alam kubur, ke kuburan itu bukan keluarga yang dekat tapi jauh. Pasti itu yang tampil dulu pasti tetangganya. Umpama saudara akan mengadakan selamatan kecil-kecilan, tidak mungkin akan mengundang saudara Anda yang jauh tempatnya, pasti yang diundang lingkungan miniatur tadi, lingkungan tetangga. Nah inilah kerukunan itu yang perlu kita galakkan lagi, yang perlu kita semangatkan lagi agar kita bisa saling pengertian di dalam miniatur lingkungan masing-masing, yang tidak ada keganjilan yang akan menjurus negara atau miniatur yang baldatun thayyibatun walaupun wufur sanajanto, walaupun hanya satu lingkungan.
Nah, dengan adanya lingkungan itu, kemudian tambah lingkungan lain mungkin akan merebak sampai ke daerah luas, sampai ke negara kita yang kita cintai ini. Namun, kalau hal ini tidak dibangkitkan, mungkin jauh api daripada bara. Dan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang akan kita, yang sudah dicanangkan oleh para tokoh-tokoh dahulu, para penggiat budaya dulu, hal itu akan terjadi. Nah, ini yang sangat perlu kita alami dan kita laksanakan. Kemudian yang nomor 4, saling sapa. Ini banyak sekali yang tidak kadang-kadang tidak apa itu ya, tidak mau saling sapa. Saling sapa atau saling tegur. Tuh. Nah, ini seringkali terjadi para teman-teman, terutama kaula muda ini yang tidak level atau tidak seirama atau lain pandangan atau lain apa itu namanya bukan kepemimpinan, yaitu lain pengertian. Itu dengan tetangganya sendiri ketemu di mana tidak mau menyapa. Lewat aja di rumahnya itu jalannya sudah apa itu ya, walakoda kali nasi itu. Jadi tegur aja, tidak mau, nyapa tidak mau. Ini, mari kita sekarang kita galakan agar kita di dalam lingkungan tetangga kita tuh bisa sejuk. Karena apa? Dengan saling sapa itulah nanti kita bisa membentuk suatu rumah tangga. Di dalam rumah tangga masing-masing itu ada kesujukan dan ada kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kasih sayang dengan tetangga kita. Karena apa? Kalau tidak di dalam hal tersebut, tetangga sama tetangga itu tidak mau saling sapa, tidak mau saling tegur, ya siapa yang akan menegur Anda? Siapa yang akan menyapa Anda? Padahal mereka itu sudah kenal dengan Anda. Tidak mungkin orang Jawa akan kenal dengan Anda sebelum lingkungan Anda tahu. Namun ada juga deliknya. Karena apa? Rahasia kehidupan itu tergantung dengan tetangga Anda. Mungkin kalau saudara itu di luar kota atau di luar desa itu namanya baik, kemudian terhormat. Namun kalau perbuatan Anda di rumah, perbuatan Anda di lingkungan Anda, orang Jawa itu guru nyebei, menjepi. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau apa yang diperbuat di luar kota. Nah, dengan inilah masalah tetangga itu sangat vital sekali karena rahasia kehidupan Anda berumah tangga itu tergantung dengan tetangga Anda. Makanya kami ambilkan yang nomor 4 itu yaitu saling sapa. Agar apa? Agar tetangga kita tuh bisa menyimpan, menutup rahasia yang jelek di dalam bertetangga Anda dengan orang yang ada di lingkungan Anda. Paham kiranya ya? Oke? Pak, insya Allah yang nomor 5, tidak saling mengganggu ibadah. Ini seringkali terjadi juga. Nah, karena dibahas ini tetangga bukannya agama. Mungkin tetangga Anda ada orang yang bukan muslim, non muslim, misalnya orang Buddha, orang Hindu atau orang Kristiani. Ini di dalam peraturan pengidah yang kita laksanakan atau saya sampaikan ini tidak mengganggu cara ibadah tetangga kita. Kalau sesama Islam umpamanya ada orang yang lagi wiritan, tahlilan itu, nah sebelahnya nyanyi, jogging, kemudian pakai drum yang suaranya bassnya itu lebih mantap, itu tidak boleh. Itu namanya mengganggu orang yang lagi wiritan atau orang yang lagi tahlilan. Itu dalam satu rumpun, satu agama. Kalau di luar agama, umpamanya ada teman yang ketepaan di lingkungan kita itu mungkin ahlinya orang Kristen mau ke gereja, ya jangan dicemooh, biarkanlah dia berlalu. Karena apa? Ibadah dia juga dia, walakum amalakum, kan gitu dong, walana amaluna, lakum dinukum waliyadin. Jadi ini penting sekali
bagi tetangga-tetangga kita yang bisa menghormati di dalam keadaan apapun dan dimanapun Anda berada. Semoga menjadi pemicu pecambuk kita bersama agar kita bisa memperbaiki hidup di dalam kalangan tetangga, agar lingkungan kita menjadi RT yang baldatun thayyibatun warupun hopur. Demikian kiranya bila mana ada kekurangan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah akan memberi mahfirah dan mungkin Anda sekalian bisa membukakan pintu ngapun yang wasimun. Dan jangan lupa buat yang setia menonton untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update video terbaru dari Abah Thoyib. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.